Oke, di sini udah mulai ya. Oke, di video kali ini gue pengen share sedikit. Ini bukan garapan testnet atau apa ya, tapi di sini gue pengen ngasih sebuah penjelasan ya buat teman-teman semua. Kalau mungkin kalian masih baru gitu atau pengen coba eh, apa sih itu testnet gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat lagi di tahun 2022 kemarin itu banyak banget orang-orang yang mulai ikutan soal program testnet gitu ya, khususnya di hmm, blockchain ya, proyek-proyek kripto gitu ya. Karena mungkin salah satu faktornya mungkin kita bisa bilang dari Aptos kemarin itu hype-nya, makanya banyak orang yang pengen ikutan program testnet ini. Tapi setelah gua research ya, itu kebanyakan yang ingin eh, coba program testnet itu kebanyakan orang-orang yang belum ngerti ya soal apa itu kripto, apa itu blockchain, apa itu testnet dan mainnet bedanya apa gitu ya. Jadi di sini gue bakalan kasih pengertian sedikit ya mengenai apa itu testnet, khususnya di blockchain gitu ya. Eh gue nggak tahu ini benar apa enggak, karena yang gue sampaikan di video ini dari pengetahuan gue ya. Jadi apa yang gue tahu itu yang gue sampaikan gitu ya. Dan semoga kalian bisa ngerti dan paham maksud dari tujuan penyampaian gue ini. Jadi di sini gue ada tulis di dalam PowerPoint biar nggak lupa gitu buat ngejelasinnya. Karena buat ngejelasin apa itu testnet kayaknya harus ditulis gitu ya, harus kita bikin skripnya. Jadi di sini gue tulis apa itu testnet pada blockchain ya. Jadi di sini pengertian singkatnya ya, gue bisa dibilang pengertian singkatnya. Jadi testnet adalah jaringan uji coba gitu ya, yang digunakan oleh para developer untuk melakukan pengujian pada aplikasi, baik itu melakukan deploy smart contract atau testing lainnya pada di apps yang mereka bangun ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan secara lebih singkatnya lagi, testnet ini adalah sebuah jaringan uji coba ya. Nah, terus di slide kedua di sini, gue bikin sebuah keterangan mengenai testnet versus mainnet. Jadi bedanya testnet dan mainnet itu apa? Jadi kalau misalnya di testnet, seperti yang kita tahu ya, testnet itu merupakan jaringan uji coba yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan uji pada aplikasi atau eh, katakanlah web gitu ya. Terus di sini juga aset dan mata uang ataupun juga voucher yang berada di dalam testnet tidak dapat diperdagangkan di market exchange. Contoh misalnya di Binance gitu. Karena tidak memiliki value atau harga. Tentu saja kalau misalnya kalian apa namanya mengumpulkan voucher di dalam jaringan testnet, ya contoh misalnya kalian mengumpulkan voucher test token dari BSC gitu ya, BSC kan kalian bisa dapetin 0,1 BNB contoh misalnya. Nah, terus kalian mau kirim ke Binance ya, ke market gitu, buat kalian trading kan gitu. Pernah ada suatu kejadian, jadi ini udah lama kayaknya, ada salah satu user komen di video gua, bilang, Bang, ini kok nggak bisa dikirim gitu ke market gitu, kata, kata dia gitu. Terus gue bales kan, gue bilang, emang kirimnya di mana gitu, ke Binance. Ya tentu aja nggak masuk ya, dia udah tungguin udah lama, voucher yang dia kirim itu nggak masuk ke dalam apa ya, ke dalam akun Binance dia gitu. Nah di situ apa ya, gue bilang wah ternyata salah bang gitu. Terus gue bilang salah bang karena apa ya, beda gitu, beda networknya gitu. Nah di sini makanya gue bikin video ini buat bisa menjadi penambah wawasan buat kalian, khususnya buat yang mungkin belum tahu atau pengen nyoba testnet tapi masih pemula gitu ya. Jadi kalian harus kenali dulu bedanya testnet sama mainnet. Nah, sedangkan mainnet sendiri di sini mainnet itu merupakan jaringan utama ya. Maksudnya jaringan utama itu eh, project atau aplikasi yang berada di dalam blockchain itu berjalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian membangun sebuah blockchain, tentunya ada jaringan ya.
jaringannya itu dibagi lagi. Contoh misal katakanlah jaringan Polygon ya. Nah, di dalam Polygon itu jaringannya ada mainnet sama jaringan testnet Mumbai ya. Nah, contoh misalnya lagi kayak Solana ya. Solana itu kalau nggak salah mereka ada tiga, ada mainnet, testnet, sama yang paling sering digunakan untuk melakukan testing itu di devnet sebenarnya, bukan di testnetnya. Oke, gua harap kalian bisa ngerti dan paham soal perbedaan dari testnet dan mainnet ini. Terus kita pindah ke slide ketiga di sini. Di slide ketiga di sini, gua tulis mengapa testnet itu penting. Nah, mungkin ini lebih tepatnya kepada developer ya, kalau yang slide nomor 3 ini. Karena di sini testnet itu sebagai playground ya, sebagai playground dengan menggunakan jaringan uji coba atau testnet ini, developer dengan bebas atau leluasa dapat melakukan pengujian secara konsisten atau bertahap pada aplikasi yang dibuat gitu ya, dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan testnet ini, kalian lebih apa ya, lebih bagus gitu. Kayak misalnya ingin melakukan peningkatan ya atau perubahan pada aplikasi ataupun juga smart contract yang kalian buat. Nah, makanya testnet itu penting. Saat kalian melakukan pendeployan, kalian menggunakan testnet itu sangat penting gitu ya, khususnya untuk para developer. Terus menggunakan jaringan testnet juga dapat meminimalisirkan kendala jika terdapat error atau bug pada aplikasi sebelum masa waktu peluncuran tiba. Jadi kalau misalnya kalian bikin sebuah di apps ya, ataupun smart contract gitu, kalau misalnya kalian gunakan testnet ya, kalian bisa melakukan pembaruan misalnya, atau kalian bikin smart contract baru lagi gitu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan mainnet, aplikasi yang sudah jadi itu kan nggak mungkin ya buat ininya lagi, bikin ulang lagi karena udah terdeploy di mainnet gitu. Jadi percuma. Jadi testnet itu sangat membantu khususnya para developer untuk mengembangkan ataupun juga eh, apa ya, melakukan pengujian yang lebih bagus ya kalau menggunakan testnet khususnya untuk developer seperti yang gue bilang tadi. Terus eh, slide keempat di sini, apa untungnya menggunakan testnet ya? Jadi di sini keuntungannya gua bikin lagi untuk developer aplikasi khususnya. Di sini untuk yang pertama, tidak memerlukan biaya saat melakukan pendeployan smart contract. Jelas kalau misalnya kalian eh, membuat sebuah smart contract dan kalian ingin deploy di dalam blockchain ya, itu kalian harus membutuhkan setidaknya gas fee. Nah, gas fee ini tentunya perlu beberapa sedikit kripto ya atau mata uang gitu. Contoh misalnya Ethereum. Kalian perlu Ethereum di wallet kalian supaya bisa mendeploy smart contract tersebut di blockchain. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya Ethereum, kalian harus beli, gitu kan? Kalian harus beli ke market. Nah, harga Ethereum sekarang berapa? $1.000 lebih kan? Kalau misalnya kalian gunakan testnet, kalian tidak perlu membeli yang namanya Ethereum atau ETH karena kalian bisa klaim lewat wallet gitu ya. Terus di dalam Ethereum juga itu ada network testnya gitu ya. Udah ada jaringannya juga. Jadi di sana kalian bisa melakukan testing. Contoh misalnya di Goerli, terus juga Rinkebi, Sepolia, terus apa lagi gitu ya. Ovan udah mati sih jaringannya. Nggak dipergunakan lagi. Jadi sekarang itu kalau di Ethereum itu lebih seringnya di Goerli sekarang. Terus di sini berbeda halnya dengan menggunakan jaringan pada mainnet yang membutuhkan biaya gas saat ingin melakukan deploy smart contract. Ya seperti gue bilang tadi, kalau misalnya kalian ingin melakukan deploy kontrak ya khususnya para developer gitu ya, kalian harus memiliki Ethereum gitu atau biaya gas ya untuk melakukan pendeployan kontrak. Dan itu harus dibeli kalau misalnya kalian menggunakan di mainnet ya. Terus yang kedua di sini sebagai bahan evaluasi. Artinya developer dapat menerima masukan dari user dan penggunanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pada aplikasi. Nah, di tesnya juga kalian bisa contoh misalnya kalian sebagai developer kan. Ya, di sini konteksnya untuk developer. Kalian bisa eh, memberikan saran juga ya, membuka saran ataupun juga kritik terhadap aplikasi yang kalian buat, contoh kepada pengguna ya. Jadi kalian memberikan hak gitu ya untuk para pengguna atau user mengkritik aplikasi kalian.
Terus kita pindah ke slide kelima di sini ya. Di sini gue tulis untuk pengguna atau user sendiri. Nah, di sini nomor satu, dapat mempelajari kinerja dan maksud dari aplikasi atau project. Jadi kalau misalnya kalian baru nih, baru lihat ada sebuah aplikasi atau project, tapi kalian nggak ngerti ini project apa gitu ya. Contoh misalnya ada sebuah project mengeluarkan aplikasi A ya. Aplikasi A ini sistemnya itu di apps untuk landing market contoh misalnya kayak gitu. Cuman kan kalian belum pernah menggunakan landing market. Nah, di sana kalian bisa mempelajari kinerja dan maksudnya gitu. Oh, ternyata kayak gini. Landing market itu fungsinya kayak gini, cara kerjanya seperti ini. Terus yang nomor kedua di sini, dapat berinteraksi dengan aplikasi secara langsung tanpa mengeluarkan real asset. Jadi ini sebagai pengguna, kalau misalnya kalian mencoba di apps ya, di apps dari salah satu project. Contoh misalnya di apps landing market tadi. Nah, di sana kalian bisa berinteraksi. Contoh misalnya kalian bisa melakukan deposit ya. Jadi kalian bisa deposit tanpa menggunakan atau mengeluarkan real asset kalian. Karena kalau misalnya di landing market itu kita menggunakan stable coin ya. Stable coin itu contohnya kayak USDT ataupun juga USDC ataupun juga ETH ya. Nah, di sana kita bisa gunakan aset-aset tersebut untuk melakukan uh, lending ya. Asetnya itu atau vouchernya itu udah tersedia biasanya teman-teman. Terus yang nomor ketiga di sini memberikan feedback atau masukan kepada developer ya jika terjadi masalah seperti error, bug dan sejenisnya pada aplikasi. Nah, ini merupakan kebalikan tadi sebenarnya di eh, poin keberapa? Poin kedua di slide keempat yang gue tulis. Kalau misalnya sebagai developer, kalian bisa memberikan aplikasi kalian ya kepada user gitu untuk eh, menerima feedback dari pengguna. Nah, sedangkan kalau slide yang nomor 5 ini atau yang sekarang ini di nomor 3, itu kita sebagai user kita bisa memberikan feedback atau masukan kepada developer tersebut gitu ya, mengenai aplikasi yang mereka buat. Contoh misalnya kayak gitu. Terus yang keempat di sini mendapatkan benefit reward seperti melakukan seperti reward saat melakukan pengujian tes pada aplikasi atau project tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti program testing gitu ya atau testnet, kalian bisa mendapatkan reward benefit berupa uh, aset ya, aset kripto. Contoh misalnya kalian bisa mendapatkan token ataupun juga stablecoin kayak USDT atau USDC. Di situ kalian bisa dapatkan. Terus yang terakhir di sini, yang nomor 5, kalian bisa berkontribusi secara langsung bersama devnya atau tim dari aplikasi atau di apps tersebut gitu ya. Oke, semoga kalian bisa paham untuk yang slide nomor 5 ini. Kita pindah ke slide nomor 6 di sini teman-teman. Untuk yang ini, yang slide nomor 6-nya, jenis program testnet ya. Jadi jenis program testnet ini gue bikin ada dua ya. Gue bikin dua kategori. Yang pertama public testnet ya. Jadi public testnet ini bersifat publik, artinya semua orang dapat bergabung ya untuk mencoba aplikasi. Tidak ada batasan dan jumlah pengguna yang diharuskan untuk berkontribusi. Itu biasanya public testnet. Biasanya public testnet sering digunakan untuk project-project untuk mendapatkan value yang beragam dari penggunanya, yaitu public testnet. Terus yang kedua ada private testnet. Nah, di sini kalau private testnet ini bersifat tertutup. Artinya tidak semua orang atau pengguna dapat mengakses aplikasi atau di apps untuk melakukan testing. Hanya beberapa orang yang terpilih yang bisa mengikuti program testnet tersebut. Ada hal-hal tertentu atau kriteria khusus bagi mereka agar agar bisa mengikuti private testnet seperti memiliki role OG di Discord atau holder dari token atau NFT dari project tersebut. Nah, kayak gitu ya untuk pengertiannya. Terus kita pindah lagi ke slide nomor 7 di sini teman-teman ya. Oke. Untuk slide nomor 7 di sini gue tulis untuk tipe-tipe program testnet ya. Untuk tipe-tipenya di sini ada basic test. Jadi basic test itu sebenarnya apa ya? Kayak testing-testing biasa aja gitu ya. Yang dimana di sini nomor satu atau poin pertama, gue tulis pengujian dilakukan terhadap aplikasi secara langsung. Jadi kita melakukan testing terhadap aplikasi yang
ada gitu ya aplikasinya, atau di apps-nya itu udah ada. Terus kita mengoperasikan aplikasinya, terus kita mencoba atau menguji semua fitur yang ada pada aplikasi atau di apps tersebut. Itu untuk basic test yang gue maksudkan kayak gitu ya. Terus yang berikutnya ada node test, yang dimana di sini untuk node test kalian harus menginstal package dari aplikasi tersebut atau project tersebut, terus kalian menjalankan nodenya, terus kalian menjadi validator. Nah, ini yang cukup ribet biasanya untuk node test ini. Terus kita pindah ke slide nomor 8. Di sini kelanjutannya ada yang namanya build test. Nah, untuk build test ini kita bisa membuat smart contract ya. Contoh misalnya kita mendeploy sebuah smart contract sederhana, terus kita membangun atau membuat aplikasi juga ya. Jadi build test itu kita artinya membuat ya aplikasi kita sendiri atau smart contract kita gitu. Biasanya ada untuk yang bagian build test ini. Terus yang terakhir di sini ada bug bounty ya. Jadi di sini kita melakukan testing pada aplikasi dan kontrak pada di apps tersebut atau aplikasi tersebut. Jadi di sini kita harus melakukan debugging gitu ya istilahnya. Terus kita masuk ke slide nomor 9 teman-teman. Di sini ada kategori program testnet ya. Jadi di sini gue bagi lagi dua. Yang dimana di sini kalau misalnya di kategori program testnet di sini ada ada insentif testnet ya. Jadi insentif testnet ini sering digunakan juga beberapa project ya. Contohnya kemarin Aptos, Sui blockchain, terus apa lagi? Ada banyak gitu. Ada Forta, ada Kanto. Untuk insentif testnetnya mereka termasuk ya masuk kategori. Yang di sini yang artinya program testnet tersebut memberikan ini gue kurang N di sini ya. Memberikan reward atau benefit kepada tester saat mengikuti uji tes ya. Nah, program insentif testnet inilah yang bisa dibilang 100% di sini kita bisa mendapatkan reward atau benefit buat kita gitu sebagai tester ya atau penguji dengan kita berpartisipasi di dalam program insentif ini. Terus yang kedua, di sini ada non-incentive test. Yang artinya tester tidak menerima reward apapun setelah mengikuti uji tes. Jadi kalau misalnya kalian melakukan testing gitu ya pada salah satu project di aplikasi mereka, tapi kalian nggak dapatkan reward apapun, nah itu masuknya ke yang non-incentive test. Karena kalian tidak mendapatkan reward apapun di sana. Nah, biasanya program non-incentive ini juga banyak gitu digunakan untuk mendapatkan apa ya misalnya feedback juga, tapi nggak ada rewardnya. Tapi ada apa ya benefit lain mungkin setelah mainnet tiba biasanya kayak gitu untuk non-incentive test ini, tapi nggak 100% juga seperti yang gue bilang. Oke, kita pindah ke slide nomor 10 di sini teman-teman. Di sini gue tulis cara berpartisipasi dalam program testnet ya. Nah, di sini ada ininya. Caranya berpartisipasi gitu. Terus di sini slide ke 11 ya. Nah, ini yang harus kalian persiapkan atau kalian perlukan gitu ya untuk mengikuti program testnet. Yang pertama di sini kalian harus memiliki PC, laptop atau handphone atau HP gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau garap testnet, itu lebih bagus kalian bisa menggunakan PC atau laptop ya. Ini. Kenapa lebih bagus? Karena kalau misalnya kalian menggunakan handphone, itu fitur-fitur yang ada ya di dalam aplikasi tersebut, khususnya yang aplikasi yang berada di testnet, itu belum stabil satu ya, belum stabil. Kedua, fiturnya itu tidak sama dengan yang ada di PC atau di laptop. Katakanlah di versi desktop gitu ya, desktop. Nah, makanya kalau misalnya kalian ingin melakukan testing itu lebih bagus menggunakan PC atau laptop. Karena lebih banyak ininya fiturnya ataupun juga lebih enak gitu UI-nya. Jadi kalian bisa leluasa ataupun juga kalian bisa menikmati tampilannya. Berbeda halnya kalau misalnya kalian gunakan handphone atau HP. Tapi kalian bisa garap juga di HP kalau misalnya kalian menggunakan browser yang tepat, terus kalian ubah tampilannya ke mode desktop gitu ya. Terus yang kedua di sini ada browser ya. Jadi browser ini penting juga untuk pemilihan browser. Untuk browser sendiri di sini
bebas ya, kalau misalnya kalian dari PC atau laptop itu kalian bisa bebas mau pakai Chrome, Firefox atau Brave juga bebas gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian gunakan HP ya, poin nomor 3 di sini, itu kalian harus gunakan Kiwi Browser atau Mises. Jangan pakai browser yang lain, khususnya di Android gitu ya. Karena nggak semua browser support. Apalagi kalau misalnya Chrome ya, di HP kalian itu ada Chrome, atau enggak browser bawaan, itu nggak support. Kenapa nggak support? Satu, eh, browser Chrome di HP itu nggak bisa menginstal yang namanya Wallet Web3 ya, versi ekstensinya nggak support teman-teman ya. Nggak tahu kenapa nggak support. Intinya nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian gunakan Kiwi atau Mises browser, kalian install Wallet Web3 itu support teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gunakan HP ya untuk menggarap testnet, kalian bisa install Kiwi browser atau Mises. Kalian bisa cari aja di Google teman-teman ya, di Play Store lebih tepatnya di sini. Nah, kalian buka Play Store, ini contoh katakanlah gua di HP gitu ya, buka Play Store gitu. Jadi, kalian tinggal ketik aja Kiwi browser gitu. Nanti bakalan ada. Nah, ini. Kalian bisa gunakan Kiwi browser ataupun juga lebih bagus kalian gunakan Mises. Mises browser ini. Nah, ini kalian bisa download ya. Download browsernya di HP kalian atau Android kalian, terus kalian install. Kalau misalnya udah, kalian tinggal buka aplikasi Misesnya, terus kalian buka Google-nya ya, buka Google-nya di situ. Nah, di sini gue bakalan buka lagi slide-nya. Di sini kita masuk ke poin keempat ya. Ini kita melakukan install Wallet Web3 versi ekstensi atau aplikasi. Tapi kalau misalnya kalian mau garap testnet, itu gue lebih rekomendasiin gunakan versi ekstensi dari wallet. Contohnya MetaMask di sini. Nah, MetaMask ini kan support dengan jaringan yang apa ya, Ethereum Virtual Machine gitu ya. Nah, di sini kalian harus download untuk versi ROM-nya. Nah, ini kalian bisa install nanti di dalam Mises browser. Kalian bisa buka terus kalian install aja, cari Google nanti ada. Kalian download for Chrome ya. Terus kalian tambahkan di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa buka tab ekstensi di Mises browser kalian ya, atau di Kiwi gitu. Ada logonya kayak gini. Kalian scroll ke bawah cari MetaMask. Terus kalian tinggal bikin wallet baru aja. Nah, gua harap kalian bisa ngerti gimana sih cara install MetaMask gitu. Atau enggak tutorial cara install MetaMask di HP ya. Atau buat akun MetaMask ya. Bikin wallet kalian pasti udah ngerti dan paham. Kalau enggak, kalian bisa Google aja atau kalian cari di YouTube untuk tutorial untuk MetaMask ini. Karena caranya gampang banget sumpah. Oke, nah di sini setelah kalian mendownload wallet MetaMask ya, jadi wallet Web3 ya istilahnya, kalian harus mendownload wallet tambahan lagi. Contoh wallet tambahannya yang gue maksud di sini tuh beragam ya sebenarnya. Kalian bisa gunakan Cardano wallet ya. Jadi kalau misalnya kalian mau garap uh, sebuah garapan dari ekosistem Cardano atau ada, itu kalian harus mendownload wallet Cardano tersendiri. Contoh misalnya kalian bisa download Nami wallet atau enggak Yoroi gitu ya. Sama lagi, kalian bisa download untuk versi ekstensinya. Nah, kalau misalnya garapan Aptos ya kalian download wallet Aptos sendiri. Walletnya itu Martian ya, kalau nggak salah. Atau enggak Pontem. Di sini gue buka. Nah, di sini gue ada wallet Martian. Nah, ini kalian bisa download. Sama juga versinya versi ekstensi. Karena Martian ini nggak punya versi aplikasi gitu. Nggak ada di Play Store. Beda sama MetaMask. Tapi kalau misalnya kalian mau garap testnet sekali lagi, harus gunakan versi ekstensi. Lebih bagusnya seperti itu. Jadi jangan pakai aplikasinya kalau kalian mau ini. Tapi bisa juga, cuman apa ya? Nggak support ya, 100% nggak support untuk HP kalau misalnya kalian mau garap testnet gitu. Makanya gue bilang ya, ini harus garap di PC atau laptop lebih bagusnya gitu untuk better experience-nya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan HP, ya itu tadi seperti yang gue jelasin, harus download Kiwi Browser atau Mises terus ubah tampilannya ke versi desktop. Ya, paham kan sampai sini? Oke.
Terus di sini juga ada wallet Kepler. Kalau misalnya kalian mau garapan dari ekosistem IBC atau Cosmos, Juno ataupun juga Osmosis, kalian bisa gunakan Kepler wallet. Dan wallet lainnya tergantung dari aplikasi atau project di blockchain mana gitu kalian garap project ini, aplikasi ini gitu ya. Kalau misalnya kalian garap testnet dari Algorand, ya kalian harus eh, bikin akun dari My Algo Wallet ya, atau enggak Pera Wallet ya. Silahkan kalian bisa googling aja seperti itu. Sorry, kita masuk ke poin kelima di sini ya. Untuk poin kelima di sini kita melakukan penginstal atau penambahan jaringan ya, jaringan testnet pada wallet kalian. Nah di sini gue bilang kita perlu menambahkan jaringan testnet. Kenapa kita harus menambahkan jaringan testnet? Contoh misalnya, coba kalian buka MetaMask ya. Ini gue ambil contoh aja. Wallet MetaMask di sini. Nah, di wallet MetaMask, gue sekarang berada di Optimus Goerli. Nah, Optimus Goerli ini, kalau misalnya kalian baru pertama kali install wallet MetaMask, terus kalian coba klik logo jaringan atau RPC di sini, Optimus Goerli itu nggak ada, teman-teman ya. Terus juga misalnya BNB Chain di MetaMask itu nggak ada. Yang tersedia atau bawaan dari MetaMask itu cuma ini tadi, jaringan Goerli sama jaringan Sequoia. Rinkebi juga gue nggak tahu, ini kita harus tambahin atau gimana. Tapi yang intinya hanya jaringan Goerli atau jaringan uji Sequoia aja ada. Sama Ethereum mainnet. Sisanya ini kita harus tambahkan secara manual sebagai penggunanya ya. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan jaringan-jaringan tersebut? Nah, contoh misalnya, ini kalian harus buka wallet MetaMask kalian, terus kalian perluas tampilannya. Ini gue bakalan perluas ya. Ini gue bakalan perluas tampilannya kayak gini. Nah, di sini kita harus mengaktifkan ada beberapa pengaturan. Contoh di sini kalian masuk ke pengaturan ya. Bang, pengaturan MetaMask di mana, Bang? Klik yang ini. Oh, sorry, yang ini. Gambar orangnya. Profil kalian. Terus masuk ke pengaturan. Di sini pengaturan kan ya. Ya, pengaturan. Terus masuk ke bagian jaringan ya. Cari jaringan di bagian umum di sini loh. Jaringan. Nah, di sini eh kalian bisa menulis ya, menulis jaringan-jaringannya, nama jaringannya contoh misalnya di sini. Ini kalau misalnya kalian mau menambahkan secara manual gitu. Nah, ini kalian bisa cari infonya mengenai nama jaringan tersebut terus kalian tambahkan di sini sesuai dengan ininya, data-datanya gitu, teman-teman. Terus kalian simpan. Nah, di sini kalian bisa tambahkan jaringannya. Tapi kalau misalnya kalian sudah tambahkan jaringannya tapi nggak muncul gitu di sini ya, apa di jaringan ini, menu menu jaringan ini. Nah, ini kalian harus masuk ke bagian lanjutan di sini. Coba kita masuk ke bagian lanjutan. Nah, kalian scroll ke bawah, terus kalian bisa aktifkan yang namanya tampilkan jaringan pengujian. Nah, di sini kalau misalnya ini mati, teman-teman ya, ini tolong dilihat ya. Ini mati, itu nggak bakalan muncul jaringan-jaringan ini, jaringan-jaringan yang misalnya Goerli Testnet, Lamina 1, Sardeum, Kanto, BNB, dan segala macam itu nggak bakal muncul di MetaMask gitu. Jadi ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Ngerti nggak? Gua harap kalian ngerti ya. Nah, di situ. Itu harus diaktifkan. Oke, kita pindah ke berikutnya di sini. Ke slide berikutnya ya. Nomor 6 di sini. Kita mendapatkan voucher atau test coin. Nah, di sini kita harus menambahkan test coinnya, teman-teman. Oke, gue lupa juga tadi bilang kalau ada apa ya? Fitur yang namanya menambahkan network secara otomatis gitu di wallet MetaMask kalian. Nah, di sini kalian bisa pergi ke dalam Chainlist, teman-teman ya. Oke, ini harus pergi ke Chainlist gitu. Nah, ini kenapa tampilannya kayak gini nih? Oke, bentar cuy. Ini kayaknya ada yang salah. Atau enggak rpc.info. Nah, selain di Chainlist, kalian bisa tambahkan lewat rpc.info di sini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan jaringan-jaringan yang tersedia di blockchain, baik itu mainnet ataupun juga testnet yang tidak ada di dalam wallet MetaMask ini. Nah, ini gue mau tambahkan sedikit biar kalian bisa ngerti dan kalian bisa paham ya bagian-bagian jaringan ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan khususnya kalau misalnya nggak ada ya di wallet MetaMask kalian gitu. Terus kalian
pengen tambahin untuk jaringan testnetnya. Eh, kita di sini contoh misalnya ya, contoh. Ini gue pengen nambahin jaringan eh kita coba cari di sini yang ada testnetnya. Oke, nah ini networknya dibaca lagi ya. Kalau misalnya di RPC info itu, ini nama blockchainnya, ini table blockchainnya, ini jenis networknya, ya. Jadi di sini kalian bisa lihat. Nah di sini kalian mau menambahkan contoh Phantom ya. Nah, Phantom sebenarnya ada sih di gua, cuman di sini kita mau tambahkan gitu. Nah di sini kita mau tambahkan nih. Nah kalian bisa geser ya, scroll ke samping kanan ya. Di sini nanti bakal ada tulisan Add to MetaMask ya. Add to MetaMask, kalian tinggal klik aja. Terus kalian tambahkan kalau misalnya networknya itu belum ada, kalian tambahkan. Terus kalian beralih jaringan. Kalian klik. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya udah ditambahkan tapi nggak muncul gitu ya. Nah ini kalian harus setting lagi manual di wallet wallet kalian gitu. Pilih di sini masuk terus kalian cari jaringan apa yang barusan kalian tambahkan tadi. Contoh misalkan Phantom gitu ya. Kalian tambahkan. Nah di sini udah ada Phantom gitu. Kalau nggak ada ya kalian scroll ke bawah cari. Ya biasanya kayak gitu ngebug tamaknya. Oke, kita pindah ke nomor 6 di sini. Kita harus mendapatkan atau mengklaim voucher atau test coin gitu. Nah, contoh di sini kita mau klaim ETH Gorli ya, contoh misal. Kenapa kita perlu lakukan klaim voucher atau test coin ETH Gorli ini? Seperti gue bilang tadi di awal ya, di awal slide di sini itu gue tulis kalau misalnya kalian sebagai developer ya, contoh di sini gue ambil contoh yang ini aja. Itu kita tidak menemukan biaya ya saat melakukan pendeploy smart contract. Jadi kita bisa mendapatkan ETH ini atau ETH voucher ini secara cuma-cuma gitu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan ETH ini secara cuma-cuma? Nah, di sini kita masuk ke dalam Google ya, kita masuk ke dalam Google terus kita masuk ke browser, kalian bisa ketik gorlivoucher.com. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan ETH Gorli ini secara free. Nah, seperti yang kalian tahu, gue sering banget bikin video testnet ya di YouTube, di channel gue gitu. Gue bilang kalau misalnya kalian gak ada ETH Gorli, kalian bisa klaim di Alchemy. Jadi ini merupakan salah satu produk dari Alchemy gitu ya. Jadi Alchemy itu merupakan salah satu apa ya, pengembang API, API KI ya gitu di blockchain. Jadi, bagus banget. Mereka menyediakan fitur ini untuk para developer ataupun juga pengguna untuk kita bisa dapetin ETH ini. Nah, ETH yang kita dapetin dari Alchemy ini teman-teman ya, kita bisa mendapatkan tergantung sih 0,2 ETH Gorlib per hari. Yang kalian bisa klaim. Dan ini cara klaimnya kayak gimana? Caranya adalah kalian bisa copy wallet MetaMask kalian di sini. Nah, jangan lupa kalian cek jaringannya, lihat kembali kalau misalnya kalian berada di network yang berbeda gitu ya. Ini harus diganti tuh. Ini harus diganti ke jaringan uji Gorli. Karena di sini kita mau klaim yang namanya ETH Gorli ya. Jadi kita harus samakan jaringan atau networknya di MetaMask teman-teman. Gitu ya. Nah di sini gue punya 0,1 ETH Gorli ini ya. Dan ini bakalan bertambah nanti setelah gue klaim vouchernya. Karena di sini tadi kita udah paste salin address kita, jadi kita tinggal paste aja di kolom ini teman-teman ya. Kolom yang ini. Terus kita klik tombol yang namanya send me ETH. Nah ini kita klik. Oke, gua nggak tahu ini kenapa ada error. Oke, gue coba refresh. Oke, bentar ya, ini gue refresh dulu. Kalau misalnya voucher Gorli ini nggak bisa, gitu ya, kalian bisa gunakan voucher yang lain ya. Ada banyak di Google gitu. Nah di sini kita klik. Nah di sini udah komplit ya, udah masuk nih. Nah kalian bisa melakukan tracking terhadap transaksi kalian ya, atau ini kalian teman-teman. Hasil kalian tadi klaim itu ada history transaksinya di bawahnya di sini. Nah, ini kalian bisa klik. Kalau misalnya kalian mau tracking ya, kalian bisa track di dalam Gorli Etherscan. Di sini kalian bisa lihat untuk ini kalian teman-teman ya, transaksi kalian tadi untuk claim vouchernya tadi. Nah di sini di dalam wallet MetaMask itu udah masuk ya vouchernya 0,2 udah bertambah gitu. Oke, jadi cara klaim dari voucher atau tes koin ya.
caranya kayak gitu. Jadi kalian harus salin addressnya dulu, terus pergi ke portal Vocetnya di sana. Ya, tinggal kalian submit aja itunya address kalian. Vocet apa yang mau kalian klaim. Contoh misalnya tadi ETH Gorli gitu. Ya. Terus di sini kita pindah lagi ke slide nomor 12, teman-teman ya. Di sini untuk kalian yang baru pertama kali ataupun juga nggak ngerti soal apa itu testnet dan lain-lainnya. Nah, di sini gue kasih kalian pembelajaran, teman-teman ya. Semoga kalian bisa ngerti soal apa yang gue sampaikan ini. Mungkin videonya panjang gitu, teman-teman ya. Gue nggak tahu ini udah sampai berapa menit di sini. Udah sampai 36 menit ya. Di sini gue kasih kalian penjelasan yang menurut gue tahu aja ya. Jadi ini gue kasih tahu biar kalian ngerti. Oke, di sini untuk slide nomor 12 hal yang perlu dilakukan ya untuk mengikuti program testnet sebenarnya ini gue tulis. Nah, di sini kalian harus membaca keterangan dari program tersebut ya atau dari project yang diikuti. Jadi kalau misalnya ada project A contohnya di sini, itu kalian harus baca dulu keterangan program tersebut apa gitu ya. Contoh di sini, sorry, di sini di dalam channel Telegram ya. Ini gua abaikan yang lainnya teman-teman ya. Gua bikin sebuah postingan ya di sini. Nah, ini kalian harus baca dulu keterangannya, keterangan testnetnya gitu. Contoh di sini gue bikin postingan mengenai testnet dari Omni BTC ya dalam kurung multi chain ya gue tulisnya di situ karena kenapa multi chain karena project Omni BTC ini mereka tuh supportnya eh, di banyak network ya. Kalian bisa pakai BSC, bisa pakai Polygon, kalian bisa pakai Sui, bisa pakai Polygon SK ya. Ini Omni BTC support gitu. Jadi gue tulis di sini multi chain gitu. Terus di sini untuk rewardnya. Nah, rewardnya itu for bug bounty. Artinya apa? Hanya yang menemukan bug yang bisa mendapatkan reward dari Omni BTC ini. Nah, kayak gitu. Jadi kan harus menemukan bug atau error di dalam aplikasi si Omni BTC ini saat kalian garap gitu. Entah itu bugnya bug apapun, nggak bisa deposit, nggak bisa claim voucher atau apapun, ya silakan kalian bisa report ya. Jadi silakan kalian bisa report. Terus di sini gue sertakan Discord-nya. Kenapa gue kasih Discord-nya? Karena di sini kalau misalnya kalian mau garap testnet atau apa, itu kalian harus gabung juga di dalam komunitasnya. Ya, kalian perlu gabung ke komunitasnya untuk mendapatkan misalnya informasi gitu, informasi mengenai testnetnya kalau misalnya ada update atau ada pembaruan ya. Jadi kalian penting gabung ke Discord-nya gitu. Nah, terus di sini gue kasih link testnetnya. Ya, ada link testnetnya. Ini link testnet. Ini bisa diklik, teman-teman. Silahkan kalian bisa klik. Terus di sini juga seperti yang gue bilang tadi, contoh ya, Omni BTC ini, mereka itu support chain ya di dalam testnet. Ada SUI, ada BSC, ada Polygon SK, terus ada juga Mumbai ya untuk nama testnet di Polygon namanya itu Mumbai. Nah, kayak gitu. Jadi silakan kalian bisa baca nih keterangan postingan tersebut gitu. Terus di sini ada form ya, form bug ini. Nah, ini kalian bisa isi, teman-teman. Nah, kalian bisa klik formnya ini ya. Seperti yang gue bilang tadi kan, project Omni BTC ini kan khusus untuk bug ya. Nah, jadi kalian di sini, kalau misalnya kalian sudah garap tadi Omni BTC itu, terus kalian menemukan bug ya, ini kalian bisa isi di sini bugnya yang kalian dapatkan itu apa. Contoh misalnya ada eh, tipe bug ya, di sini ada tipe bugnya kayak technical bug, ada UI issue, ada trading dan yang lainnya. Nah, contoh di sini mungkin technical bug ya. Technical bug itu kayak mungkin smart contract-nya yang ada yang error atau apa, eh, nggak bisa melakukan transaksi dan lain sebagainya. Terus UI issue itu tampilan dari si Omni BTC-nya itu ada yang jelek ataupun juga typo ya, itu masuknya ke UI atau masalah tampilan. Terus ada trading. Nah, trading ini contoh misalnya kalian nggak bisa melakukan deposit dan nggak bisa melakukan withdraw dan kalian tidak bisa melakukan penjualan atau pembelian gitu ya. Intinya yang berkaitan dengan trading. Terus yang lainnya di sini, nah ini kalau misalnya kalian menemukan bug selain yang di atas ini ya, ini kalian bisa masukin di kolom di sini kalian ketik nama bugnya apa yang kalian temukan gitu. Terus juga di sini kalian bisa kasih give us more detail gitu. Ya, kalian bisa
apa ya, kasih penjelasan lebih mengenai bug yang kalian temukan ya. Kalian bisa kasih di situ. Terus di sini your EVM address. Nah, ini juga banyak yang keliru ya. Masih banyak orang-orang yang belum paham soal EVM address itu apa. EVM address kalau misalnya kalian searching di Google itu kalian bisa ngerti untuk informasinya kayak apa. Tapi intinya EVM address itu wallet dari MetaMask ya. Nah, wallet dari MetaMask kalian itu kalian bisa kasih. Kenapa harus wallet MetaMask? Karena MetaMask itu support dengan sistem dari EVM sendiri, teman-teman ya. Nah, entah itu kalian mau gunakan, eh sorry, bukan menggunakan. Kalau misalnya kalian garap testnet dari AVAX gitu, tapi kalian kasih lewat jaringan dari Ethereum mainnet contohnya, ini sama aja gitu teman-teman, bakalan masuk juga ya. Karena AVAX sama EVM itu nyambung gitu ya, sama. Kecuali kalau misalnya contoh ya, kalian garap testnet dari Aptos ya, Aptos, terus kalian kasih wallet MetaMask kalian karena kalian kira sama gitu ya, 0x depannya, ternyata beda gitu. Aptos nggak masuk, EVM ya udah berarti nggak masuk gitu, walletnya nggak sama, nggak cocok. Ya jadi harus perlu pengetahuan lagi teman-teman. Kalian bisa cari project blockchain apa yang masuknya EVM gitu dan yang bukan ya. Ada kok banyak di Google. Kalian tinggal googling aja, cari aja. Nah, jadi caranya kayak gitu. Untuk wallet EVM address ini kalian bisa gunakan wallet dari MetaMask kalian. Semua apapun eh, kalau mintanya EVM address itu pasti wallet MetaMask. Wallet MetaMask kalian mau ganti ke network apapun, walletnya juga sama teman-teman. Sini. Kalian mau ganti ke Lamina, kalian mau ganti ke Kanto, sama semua teman-teman ya. Mau pakai Polygon itu sama semua. Walletnya nggak berubah teman-teman ya. Itu perlu harus kalian ingat dan kalian garis bawahi buat pemula ataupun juga kalian yang baru pertama kali soal ngerti wallet MetaMask dan mencoba melakukan trading ataupun juga mencoba kripto gitu ya. Ini kalian harus pahami dulu untuk masalah walletnya teman-teman ya. Oke, tadi sampai di mana di sini? Bagian address ini ya. Nah, di sini kalian bisa paste untuk wallet address kalian. Terus di sini ada lagi wallet Sui. Nah, Sui juga itu beda sama MetaMask ya. Sui sama Aptos itu sama. Kenapa sama? Mereka menggunakan bahasa pemrograman yang sama, yaitu bahasa pemrograman Move. Di sini kalian bisa gunakan wallet Aptos atau Sui. Nah, kalau wallet Aptos dan Sui itu sama, teman. Kalian bisa gunakan wallet Martian atau wallet dari Sui-nya langsung ya, Sui wallet gitu. Nah, ini kalian bisa install walletnya kalau misalnya belum, cari aja di Google ada versi ekstensinya kalian bisa download untuk Chrome, teman-teman. Nah, terus apalagi ya? Nah, di sini kalau misalnya kalian mengisi form ada keterangan screenshot, artinya kalian harus men-screenshot bug kalian yang kalian temukan gitu. Terus kalian bisa kasih atau kalian bisa submit, kalian bisa upload di sini. Nah, di sini tinggal kalian masukkan aja filenya teman-teman ya. Kalian browse terus kalian masukin screenshot bug kalian tadi. Tuh. Nah, di sini your TG handle Discord ya atau Discord. Nah, ini kalian bisa kasih nama username Discord kalian. Kalau misalnya kalian join ke Discordnya, kalian bisa gunakan uh, apa? Sorry, username kalian ini kalian isi di sini gitu. Terus kalian bisa kirim. Nah, itu contoh ya. Itu gue ambil contoh aja untuk bagaimana cara apa? Tadi di sini di poin 1 di slide 12 membaca keterangan program testnet dari project yang diikuti. Jadi harus dibaca dulu keterangan postingannya. Kalau misalnya postingannya nggak lengkap ya, karena gue sering tulis kayak gitu juga ada apa details ya. Jadi details di bawah postingannya itu, nah itu ada link Medium atau Twitter. Nah itu sering gue kasih buat kalian klik link tersebut biar kalian bisa merujuk ke postingan aslinya atau di artikel aslinya gitu supaya kalian bisa baca lebih detail lagi gitu teman-teman. Oke, bentar cuy, ngerokok dulu cuy biar nggak berbusa mulut gue jelasin satu-satu. Ya, ini gue pengen jelasin aja ya karena banyak banget yang masih belum paham soal testnet gitu buat teman-teman yang di sana dan gue pengen bikin apa ya, kalian bisa paham ya
kalian bisa paham semua. Dari akarnya dulu nih, dari penjelasan testnet itu sendiri ya. Nah, semoga gue bikin video ini kalian bisa ngerti apa yang gue sampaikan, semoga kalian bisa pahami gitu. Meskipun gue nggak bisa bilang kalau misalnya penjelasan gue ini 100% bisa kalian terima atau kalian bisa ngerti gitu. Tapi seenggaknya mungkin ada poin-poin dari omongan gue yang masuk ke otak kalian gitu, yang buat belum yang nggak ngerti gitu ya. Nanti gue bakalan kasih file PowerPoint-nya di deskripsi video biar kalian bisa lebih baca atau kalian bisa pelajari ya gitu. Ini bakalan gue kasih nanti. Oke, di sini kita masuk ke poin nomor 2 ya. Poin nomor 2 di slide nomor 12. Jadi di sini yang berikutnya kalian harus bergabung bersama komunitas. Nah, bergabung seperti komunitas. Kalian harus bergabung bersama komunitas seperti join Discord, terus juga kalian memfollow akun Twitter, join ke dalam Telegram grupnya atau yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau mengikuti program testnet, kalian harus join ke komunitasnya. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, kalian harus mengikuti perkembangan mengenai projectnya gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak masuk ke dalam komunitasnya, otomatis kalian nggak mendapatkan update gitu. Nah, di lain sisi, kalian mungkin ketinggalan soal informasi penting. Contoh, katakanlah di Project A sedang mengadakan program testnet dan di sana, di dalam Discord-nya, kalian harus memberikan wallet address kalian untuk mendapatkan reward. Nah, sedangkan kalian tidak bergabung ke Discord-nya gitu, karena kalian malas gitu. Otomatis, apa? Kalian nggak mendapatkan reward saat hari distribusi tiba gitu ya. Jadi penting banget kalian harus gabung ke komunitasnya gitu. Entah itu di Discord, Twitter, ataupun juga di Telegram group supaya kalian bisa mendapatkan informasi gitu ya. Terus kita pindah ke nomor 3 di sini mengikuti langkah-langkah dari proses testing ya. Seperti yang gue bilang tadi, ada langkah-langkah yang sudah tertulis memang di dalam dokumennya ataupun juga postingan dari si project ya katakanlah gitu. Jadi itu sering ya mereka menguraikan dari gimana cara melakukan instalasi wallet MetaMask, melakukan claim voucher, dan lain sebagainya itu mereka udah tulis di dalam satu postingan mengenai testnet dari projectnya gitu. Itu sering ada memang. Terus di sini nomor 4 memberikan kontribusi seperti feedback atau report saat melakukan testing gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah melakukan yang namanya pengujian ya, kalian sudah ikut nih testnetnya, kalian sudah nyobain gitu. Di sini kalian jangan lupa memberikan kontribusi juga ya. Jadi ibaratnya lu nggak apa ya, nggak ikut tapi udahan gitu. Kalian berharap dapat dapat sesuatu padahal kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Mana mana developernya tahu gitu kan. Nah, di sini makanya pentingnya feedback ataupun juga masukan terhadap kalian gitu ya sebagai user atau pengguna kepada aplikasinya. Nah, itu penting biar apa ya? Biar ada value-nya di situ kalian di situ. Ada kontribusinya kalian gitu. Ada tandanya kalian berkontribusi di project-nya gitu. Terus yang nomor 5 di sini aktif dan mengikuti perkembangan project ya. Ini bagian yang nomor 2 sebenarnya ya. Ini bagian nomor 2 ini gue bilang aktif dan mengikuti perkembangan projectnya. Yaitu tentunya kalian ikuti kayak misalnya sosial medianya dan beritanya ya, newsnya kapan mainnet, kapan testnetnya udahan, dan kapan rewardnya distri atau dikirim gitu ya. Ini kalian harus aktif terus mengikuti perkembangan si projectnya gitu. Oke, kita pindah ke slide nomor 13. Di sini cara mendapatkan reward dari program testnet. Nah, ini yang gue bilang. Di sini kalian bisa mendapatkan reward ya atau benefit saat mengikuti program testnet. Di sini kalian perhatikan. Dalam kurung jika mengikuti program insentif ya. Gue bilang di sini dalam kurung mengikuti program yang bersifat insentif. Jadi kalau misalnya kalian ikuti program yang bukan non insentif ya seperti di slide keberapa tadi tuh? Di bentar, gue cari dulu. Pokoknya ada ya. Nah, di sini slide nomor 9 di sini ya. Ada dua gitu. Gue kasih di sini.
Ada insentif sama non insentif. Kalau misalnya kalian ikuti yang non insentif tes, ya otomatis kalian nggak mendapatkan reward apapun ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, bang, gue udah ikut tesnet A misalnya, tapi kok rewardnya nggak ada gitu. Padahal gue posting sebenarnya, gue posting sebenarnya di Telegram. Ya cuman selalu kan gue tulis gitu di postingan Telegram gue ya. Gue nggak tahu kalau misalnya di Telegram orang lain gitu. Tapi kalau di channel Telegram gue tulis rewardnya itu kadang ada kadang enggak. Ya, unconfirmed. Jadi rewardnya itu masih tanda tanya atau masih belum pasti ada atau enggak. Nah itu masuknya bisa dikategorikan yang non ya atau apa gitu masih abu-abu gitu istilahnya. Nah tapi kalau misalnya kalian eh, mengikuti program yang sifatnya insentif gitu teman-teman itu kalian sudah bisa dipastikan mendapatkan reward atau mendapatkan bagian kalian gitu. Tetapi ya gue bilang lagi tetapi tidak 100% kalau kalian bisa mendapatkan reward juga perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi testnet ini sifatnya hampir sama kayak iDrop sebenarnya 50-50 ya kalau misalnya testnet zaman sekarang ya. Kalau testnet di tahun-tahun sebelumnya atau yang tahun-tahun belakang itu bisa dipastikan bagus-bagus ya itunya rate-nya, ratingnya. Cuman kalau yang sekarang kayaknya hampir gue bisa bilang busuk sih sebenarnya. Terus di sini ada beberapa kriteria yang perlu digarisbawahi soal masalah reward ini. Nah, di sini gue tulis lagi kayak gini biar kalian bisa ngerti. Kita pindah ke slide nomor 14 di sini. Nah, kalian kalau mau mendapatkan reward, kalian harus berpartisipasi sebagai tester. Nah, ini nomor satunya. Kalian ngikutin testnetnya atau enggak gitu. Kalian garap apa skip. Ya, jangan kalian bilang, kok gue nggak dapat reward. Padahal emang nyatanya luanya aja yang nge-skip garapannya gitu. Terus yang nomor kedua di sini, eh, kalian memberikan feedback atau masukan atau enggak gitu. Nah, biasanya ini juga menjadi poin perhitungan para developer untuk memberikan reward ke penggunanya gitu ya. Kalian memberikan feedback atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian garap doang tapi enggak ada feedbacknya di sana, siapa juga yang mau ngasih gitu ya. Developer tolol mana yang mau ngasih reward ke orang yang enggak ngapa-ngapain ya. Terus yang nomor ketiga di sini mengerjakan task atau misi yang telah ditujukan gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya testnet gitu ya, ada beberapa program testnet eh, dia ngasih task, misalnya task memfollow akun Twitter. Nah, itu kalian harus follow Twitternya. Kalian harus follow, terus setelah kalian follow, kalian harus isi form Google gitu ya. Nah, di sana kalian bisa kasih informasi kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngerjain task tersebut, otomatis kalian nggak mendapatkan reward nantinya gitu. Ada juga task seperti itu. Terus juga ada misi-misi lain juga. Ya tergantung dari projectnya itu gitu. Jadi nggak bisa dibilang satu project itu caranya sama semua. Nggak, lu salah gitu. Terus di sini ada nomor 4 ya. Nomor 4 di sini mereport bug ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bug, sekali lagi, bug ini adalah hal yang nomor satu dan menjadi harta karun bagi pengguna sebenarnya. Kenapa? Kenapa menjadi harta karun? Karena bug ini itu sangat sensitif sekali sama aplikasinya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan bug di apps-nya, contoh misalnya ada kesalahan dari penulisan ya, atau kalian nggak bisa input eh, jumlah di dalam kolom untuk melakukan deposit ya, contoh. Nah, di sana kalian bisa report karena itu jatuhnya bug ya, bug. Entah itu masuk kategori bug mana, tapi intinya itu adalah bug ya. Bug itu kalian bisa kasih di dalam form bug report ya, biasanya ada gitu. Nah, di sana kalian bisa kasih. Nah, setelah itu kalian bisa mendapatkan reward dari bug ini juga. Nah, ini kehitungannya sebagai reward tambahan sebenarnya kalau bug ini. Terus nomor 5 di sini mengisi form. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalian harus mengisi form karena eh, project testnet itu rata-rata menyediakan formulir ya, baik itu formulir untuk feedback ataupun juga untuk bug report itu selalu ada pasti. Entah itu di eh, Google Form atau di Discord mereka, ya intinya pasti ada sebuah form untuk melakukan submission gitu ya. Terus nomor 6 dan sebagainya di sini. Ini lain-lain teman-teman ya. Oke, kita pindah ke slide nomor 15. Di sini reward apa yang didapatkan pada program testnet. Jadi di sini untuk reward yang didapatkan untuk program testnet ada beragam ya teman-teman ya. Di sini ada token.
kalian bisa mendapatkan token. Nah, token ini tergantung dari setiap projectnya juga. Eh, Nggak semua project gue bisa bilang memiliki token. Ada project-project infrastruktur contohnya, eh, mereka melakukan testnet, tapi mereka tidak memiliki token ya, native token mereka nggak punya. Jadi sebagai gantinya mungkin kalian dikasih stablecoin atau enggak apa gitu ya. Pokoknya pengganti dari tokennya itu pasti ada gitu. Terus stablecoin ya. Nah, stablecoin ini bisa menjadi reward juga ya. Kalau misalnya kalian ikuti program testnet, tapi mereka nggak punya token, ya sebagai gantinya seperti yang gue bilang tadi, stablecoin bisa jadi pilihan entah itu USDT, USDC atau BUSD ya, intinya stablecoin. Terus NFT. Reward NFT ini sering banget eh, dikasih ya sama pihak developer gitu. Terutama NFT yang tipenya OAT ya. Nah, tipe OAT ini sering banget dikasih kepada pengguna atau tester gitu. Gue nggak tahu fungsi dari OAT apa sebenarnya, entah itu penghargaan atau apa. Tapi jujur gue nggak pernah jackpot dari NFT yang tipenya ini OAT. Nah, OAT itu apa ya? Ampas banget bagi gue. Cuman ya mungkin ada kegunaannya lain atau benefitnya lain gitu ya untuk OAT ini. Entah itu sebagai tiket kalian ke airdrop selanjutnya dari project tersebut atau sebagai pajangan, ya gue nggak tahu. Intinya banyak program project yang mengadakan testnet dengan reward NFT ini. Ya. Terus nomor 4 di sini whitelist spot. Nah, ini kalian bisa dapetin juga ini kalau reward whitelist ini lebih sering ke dalam project-project yang eh, membangun NFT marketplace contoh misalnya kayak gitu ataupun juga project-project NFT tertentu yang memberikan reward whitelist spot ini ke pengguna atau testernya gitu. Terus yang lainnya. Jadi yang lain itu maksudnya ada banyak gitu ya. Jadi gue nggak bisa simpulin satu-satu untuk rewardnya. Terus kita pindah ke slide nomor 16 di sini untuk pendistribusian reward untuk program testnet. Jadi di sini untuk pendistribusian untuk reward program dari testnet ini beragam teman-teman. Mulai dari ada waktunya sampai dengan nggak ada waktunya sampai kapan ya. Jadi random sih sebenarnya kalian nggak bisa pukul rata. Kalau misalnya project A melakukan pendistribusian misalnya testnet dari waktunya itu udah habis ya, udah habis waktunya, terus rewardnya bakalan didistribusikan 1 minggu setelah testnet berakhir. Ya, untuk project B beda lagi gitu cara pendistribusiannya. Jadi tergantung dari projectnya sebenarnya. Tergantung dari developer maunya kayak gimana sistemnya. Jadi kalian harus pahami dulu. Terus ada juga seperti yang gue bilang tadi, ada juga yang tidak memiliki waktu yang tepat atau waktu yang apa ya confirm gitu kapan rewardnya distribusi entah dari testnetnya berakhir atau dari sampai mainnetnya tiba baru dikasih gitu ya. Udah lama banget ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung dari developer dari project tersebut mau ngasih rewardnya itu melalui sistemnya seperti apa, waktunya itu kapan gitu. Jadi random teman-teman, nggak bisa kita pukul ratakan semua. Pokoknya distribusinya harus sama, nggak lu salah kalau prinsipnya kayak gitu. Oke, sampai itu aja slide nomor 16 ya untuk pengenalan dari testnet ini teman-teman. Dari awal sampai akhir di sini gue udah jelasin mengenai pengertian dasar dari testnet itu apa, sampai dengan pendistribusian reward untuk program testnetnya. Gue harap kalian bisa ngerti dan paham untuk testnet itu sendiri, baik itu penjelasannya, perbedaannya, dan juga kategori dan lain sebagainya, apa aja yang harus perlu dipersiapkan. Ya, intinya kayak gitu aja. Buat apa ya, ini bisa dibilang ini pengetahuan basic ya, pengetahuan dasar untuk kalian yang baru mengenal blockchain ataupun juga kripto, khususnya yang mau coba testnet, ataupun juga masuk ke dunia testnet ini khususnya di blockchain gitu ya, testnet blockchain ini kalian harus pahami dulu gitu mekanismenya seperti apa, cara kerjanya, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalian bisa join ke dalam channel Telegram gue kalau misalnya kalian mau, karena di sana gue masih aktif membagikan testnet dan juga airdrop ya di dalam channel Telegram untuk kita garap bareng-bareng. Kalau misalnya kalian mau, kalau enggak juga nggak masalah, nggak ada ruginya buat gue juga. Dan di sini
udah lama banget, 1 jam lebih video ini gue buat mungkin ya. Dan ini bakalan gue potong lagi, mungkin ada beberapa kesalahan. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banget yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video tentang tesnya terbaru. Mungkin gue bakalan update untuk rekapan tesnya terbaru ya. Jadi ada beberapa project yang menurut gue ini bagus banget buat kalian ikutin. Kalau misalnya kalian mau, jadi tunggu aja di YouTube gue, nanti gue bakalan upload. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di next video cuy. Thank you.